Indonesia, assalamualaikum Raja Ampat, apa kabar bunda-bunda sekalian? Ketemu lagi dan saya Mama Tua Ica Raja Ampat. Dan di sesi kali ini sedikit berbeda. Kita membahas tentang ramuan rempah-rempah yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Oke bunda-bunda, mau tahu caranya, mau tahu ceritanya? Yuk ikuti channel YouTube Mama Tua Ica Raja Ampat. Cerita dan membuat ramuan ini, Mama Tua izin duduk ya. Oke. Nah, di depan Mama Tua ini ada dua ramuan. Ya alhamdulillah ramuan ini yang membuat saya sedikit terbantu. Oke bunda-bunda sekalian. Jadi dua ramuan ini yang mau saya share ke bunda-bunda, insya Allah ini bisa membantu mungkin sedikit permasalahan tentang kesehatan bunda-bunda sekalian. Jadi awal cerita nih, Mama Tua kenapa bisa sembuh atau sehat normal kembali di dua masalah kesehatan Mama Tua. Pertama tuh asam lambung. Mama Tua tuh GERD. Jadi waktu di Desember 2018 Mama Tua itu sakit. Jadi jantungnya tuh kayak ada dua gitu, hilang-hilang terus menerus dengan interval waktu yang sangat dekat. Jadi jantungnya tuh sampai seberapa saja agak susah gitu. Jadi ketika saya pemeriksaan hasilnya itu adalah GERD, ya. Kemudian Mama Tua balik di satu momen itu masih di Desember 2018, Mama Tua itu sudah nggak bisa lagi mengangkat tangan. Untuk begini aja sudah nggak bisa gitu, sudah sangat tidak bisa. Jadi seperti tak kancing, jadi tangannya tuh begini. Apapun usaha saya bikin malah nggak bisa sama sekali gitu. Terus kemudian ada salah satu saya punya mama datang ke rumah dan dia menganjurkan untuk saya membuat kunyit madu daun Niana dengan telur. Nah malamnya saya berpikir lagi, kenapa saya nggak mencoba gitu loh. Karena sekian lama itu saya ini termasuk orang yang tidak pernah meminum herbal. Jujur saja saya susah meminum herbal karena dari kecil memang sudah terbiasa meminum yang kimia-kimia begitu. Nah malam itu saya coba, saya ambil dua ruas kunyit, kemudian saya parut, saya cari madu, dapat madu murni di kulkas, terus saya campur, saya minum. Nah alhamdulillah bunda sekalian, subuhnya ketika saya mau sholat subuh itu, saya ambil air wudhu itu, tangan saya tuh bisa terangkat. Setelah semalam sebelumnya tuh saya minum kunyit madu. Nah dari situ saya putuskan untuk saya tidak lagi kemana-mana dan saya putuskan untuk minum ramuan rempah tersebut. Nah dari situ saya minum terus rutin, pagi, siang, malam. Jadi saya minum 3 kali sehari itu, campurannya seperti ini bunda. Jadi inilah cikal bakal, kemudian nanti saya lanjut sedikit ya. Jadi setelah minum ramuan rempah kunyit madu ini kemudian jadi cikal bakal saya tuh kemudian normal haidnya. Karena selama ini sebelum saya meminum dua ramuan ini itu selama 15 tahun, dari 2004 sampai 2019 awal itu saya haid tuh berkepanjangan, banyak dan berbentuk bergumpal-gumpal seperti agar-agar atau hati ayam itu loh bunda. Itu ketika saya haid kambuh, saya haid lagi, itu sampai saya berpikir begini, ya Allah, saya kalau sudah haid saya ketakutan, saya cemas. Kenapa? Apa bisa berhenti nggak haid ini? Karena sekian lama itu dari 2004 sampai 2019 2018 itu saya itu selalu diterapi untuk menghentikan perdarahan haidnya. Diterapi dengan obat, kadang disuntik henti darah, kadang diberi obat henti darah. Kalau saya tidak diterapi seperti itu, maka haid saya itu akan terus berkepanjangan sampai di mana bunda habis saya itu anjlok ke 7. Itu saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Saya sudah seperti mau merayap, mau jalan ke sana aja udah sesak nafas gitu orang itu bilang. Selama rentan saya perdarahan menstruasi itu ya bunda, banyak, panjang, lama ya interval waktunya itu, saya sudah berobat kemana-mana. Dan ketika saya minum, ketika asam lambung saya waktu itu kemudian saya meminum kunyit dan madu ini, di antara itu pula kan waktu saya minum itu saya belum haid. Jadi kalau setiap saya haid itu bunda, itu saya cemas luar biasa. Cemasnya ini bisa berhenti apa tidak gitu. Menakutkan. Nah dari Desember, Januari, Februari, Maret menjelang April itu saya haid bunda. Ketika saya haid,
karena saya sudah meminum 2 ramuan ini untuk asam lambung saya, itu dia akan berimbas kepada haid saya nanti. Nah, nanti saya cerita dulu ya Bunda, itu nanti masalah wanita ini saya ceritakan belakangan ya. Kemudian saya mulai meraciknya. Jadi pertama kita langsung racik obat dan kita akan minum. Ini kunyit ini bunda-bunda sekalian itu bisa memakai 1 ruas atau 2 ruas kunyit. Tidak usah banyak-banyak Bunda, karena yang kita perlukan itu rutinitas, dan meminumnya juga bukan berarti 1 gelas besar penuh gitu, tidak ya. Jadi kita minum itu range-nya itu sekitar segini lah, sekitar 200 ml atau 150 ml setiap kali minum. Jadi tidak perlu Bunda-bunda membuat kunyitnya itu dari kunyit mama yang besar-besar itu. Kalau yang besar-besar itu dipotong 2 gitu, jadi diramas. Terus caranya untuk bisa dapat seperti ini tidak direbus, tidak pula dikasih air panas mendidih, tapi ini diparut, dikasih air hangat panas. Jadi kita bisa kita bisa untuk meramasnya gitu. Jadi tidak direbus atau dikasih air panas mendidih langsung. Setelah itu kita ramas dari 1 atau 2 ruas kunyit itu, kita ramas, kita kasih air hangat panas tadi, lalu kita campurkan dengan madu. Madu itu terserah bunda-bunda sekalian. Apakah bunda-bunda mau manis, tapi jangan terlalu manis ya, untuk yang ada diabetesnya tuh harus hati-hati. Jadi secukupnya, yang jelas kita niatnya untuk berobat. Gitu. Nah ini kita campurkan. Jadi waktu awal Mama Tua mulai membuat madu ini, Mama Tua pakai madu Zikra. Awal saya sembuh itu saya pakai madu Zikra dan saya selingi dengan madu hitam. Jadi madu hitam itu 1 sendok makan kita taruh di bawah lidah. Kita isep-isep gitu. Sampai dia habis. Karena kan madu hitam itu dia bersifatnya tuh pahit, tapi dia ada manisnya. Nah, seperti ini kita udah campurkan. Kalau sudah dirasa pas, rasanya pokoknya ini rasanya selera bunda-bunda. Mau manis, mau tidak manis, yang jelas campurannya seperti ini. Mama Tua tidak mencampurnya dengan apapun lagi ya. Nah ini terus kemudian kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sorry Mama Tua ketawa karena begini, Mama Tua ini sungguh belum pernah saya tuh suka dengan namanya kunyit, berbau rempah-rempah itu hampir tidak pernah saya minum. Alhamdulillah karena rempah ini pula saya bisa normal kembali haidnya, saya bisa asam lambungnya yang jantungnya hilang-hilang itu dengan berangsur-angsur itu dia sehat kembali. Jadi saya akhirnya tuh tidak lagi pengobatan yang seperti dulu-dulu, tapi saya tuh kemudian pengobatan herbal. Jadi ketika saya sudah merasa jantung saya hilang-hilang, saya kembali mengkonsumsi kunyit madu. Ya bunda-bunda. Jadi ini bisa bunda-bunda coba di rumah, murah meriah. Kalau tidak ada madu Zikra yang seperti Mama Isa bilang, bunda-bunda boleh beli madu apa saja yang ada di pasaran. Yang penting dia madu murni. Mau dicampur sedikit dengan yang lain nggak masalah. Yang penting dia madu. Asal jangan campur gula. Itu saja. Saya lanjutkan. Jadi 1 hari itu saya 3 kali minum, setengah-setengah begini. Saya minum terus, saya rutinkan. Akhirnya perlahan-lahan asam lambung saya yang jantungnya hilang-hilang itu, yang bernafas saja agak susah, itu kemudian perlahan-lahan dari bulan pertama, kedua, ketiga itu dia mulai normal kembali. Jadi bunda-bunda itu harus sabar, harus ikhlas. Kenapa? Karena kita minum kunyit madu ini bukan hari ini minum, hari ini sembuh. Gitu. Jadi dia perlu waktu, dia perlu rentan waktu tertentu untuk bisa mendapat hasil yang maksimal gitu bunda. Jadi bukan berarti saya bagikan rempah-rempah kunyit madu ini terus langsung bunda berharap sekali minum langsung sehat. Karena saya tidak seperti itu. Saya butuh beberapa bulan untuk saya kemudian akhirnya mendapat 2 penyakit saya yang kemudian terobati, ya. Jadi bukan minum langsung sehat. Jadi saya tekankan ke sini biar bunda jangan terlalu banyak menyamakan ini dengan obat kimia gitu. Jadi ini perlu proses, perlu kesabaran, ikhlas gitu. Nah, ketika saya minum ini,
saya, asam lambung saya itu kemudian berangsur-angsur membaik gitu. Setelah membaik, saya haid. Nah, pada saat saya haid lagi tuh, saya sudah mulai kepikiran. Di April 2019, karena saya kepikiran itu begini Bunda. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Allah siang malam dengan sujud-sujud saya, karena nama saya itu daftar haji itu masuk 2020. Saya berdoa kepada Allah, pokoknya saya bilang, ya Allah, saya mau tuh berangkat haji 2019, saya tidak mau 2020. Saya minta siang malam dan alhamdulillah terkabulkan. Walaupun saya tidak punya nama, tiba-tiba saya bisa berangkat gitu loh. Nah, saya berangkat haji di 2019, tapi saya kepikiran waktu itu. Kepikirannya, bagaimana? Saya kan kalau sudah haid itu nggak akan sembuh kalau tidak diterapi obat, diterapi suntik gitu loh. Suntik henti darah. Akhirnya saya belum ngeh kalau 2 rempah ini akan berpengaruh kepada siklus haid saya yang non-stop itu. Kemudian pas saya haid, tapi saya masih melanjutkan minum kunyit madu terus dari Desember 2018 saya benar-benar ingat kan 2018 saya mulai minum kunyit madu. Di April 2019 saya haid. Jadi saya kalau haid kambuh-kambuhan ya. Jadi gini, 2004 sampai 2019 itu haid saya itu kalau berhenti bisa 1-2 bulan tidak haid. Tapi begitu haid itu gak akan berhenti kalau tidak akan diterapi. Kalau tidak diterapi, itu terapi obat, terapi suntik, terapi hormon, itu obat-obat KB kayak gitu. Jadi haid saya itu akan terus banyak, lama dan harus diterapi. Astagfirullah. Itu siapa itu? Jadi haidnya saya itu, menstruasi saya itu sudah lama, panjang siklusnya dan banyak. Serta dia seperti bergumpal-gumpal, seperti ada pembukaan darah gitu. Itu sudah membuat saya pikiran gitu Bunda. Ternyata di April itu haid saya hanya 7 hari. Dan itu belum pernah saya alami sejak 2004. Pertama kali saya haid banyak, lama dan seperti bergumpal-gumpal itu, berdarah bantal itu kita bilang di sini. Itu sampai 2019 baru bulan itu saya haid 7 hari Bunda. Apakah karena 2 ramuan ini? Ya. Karena sepanjang 15 tahun itu saya tidak pernah mengalami haid 7 hari. Selalu diterapi dulu baru bisa berhenti. Jadi kalau nggak diterapi HB saya bisa sampai 7. Itu HB saya 7 itu apakah saya transfusi? Tidak. Saya tidak transfusi darah, saya meminum ada suplemen yang sering saya minum dan itu sangat membantu saya gitu. Nah, setelah 7 hari kemudian siklus haid saya itu dia berubah. Tidak lagi 28, dia belum 28 hari tapi 22 hari. Jadi dalam 1 bulan itu saya bisa 2 kali haid gitu loh. Jadi perlahan-lahan dia mulai hormon istilahnya tuh siklus haid saya itu mulai teratur gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah saya berhaji. Dia cerita Mama Tua tuh selesai ibadah, Mama Tua kemudian menstruasi lagi itu sekitar bulan selesai ibadah Agustus itu Agustus sampai September itu 7 hari teng. Nah, mulai dari situ kemudian siklusnya akhirnya jadi 28 hari. Mama Tua haid atau menstruasi dan sudah tidak seperti sebelumnya yang 15 tahun sebelumnya itu tetap darahnya tuh 7 hari tank selesai. Alhamdulillah sampai hari ini Mama Tua hanya minum 2 herbal ini. Jadi secara tidak langsung saya mengobati asam lambung saya. Niat awalnya itu asam lambung saya, tapi kemudian dia berimbas kepada haid yang berkepanjangan, menstruasi yang berkepanjangan, yang banyaknya minta ampun dan bergumpal-gumpal itu. Alhamdulillah itu sembuh, sehat gitu, kembali sehat dengan saya hanya mengkonsumsi kunyit dan madu gitu. Yang seperti tadi Mama Tua ajarkan. Dan insya Allah saya sebenarnya malu hati juga ya menceritakan tentang haid yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi saya merasa ada baiknya saya berbagi kepada saudara sekalian karena 15 tahun itu bukan waktu yang sedikit buat saya untuk mendapatkan hanya 2 ramuan rempah ini dengan izin Allah ya. Karena sesungguhnya kunyit madu ini hanyalah perantara ya benar-benar sekalian. Doa sebelum meminum ini kita baca dulu doa, yang muslim bacalah doanya, yang Nasrani silahkan membaca menurut ajaran dan keyakinannya masing-masing ya.
juga teman-teman yang lain, silahkan. Kemudian ikhlas dan sabar, karena ini tidak instan langsung minum langsung sehat saat itu pula, tapi ini dia akan bertahap. Jadi harus ikhlas dan sabar. Insya Allah setelah kita ikhtiar, bantuan dari Allah itu akan datang gitu. Jadi alhamdulillah haid saya 7 hari selesai, dan alhamdulillah saya bisa membaginya ke bunda-bunda sekalian. Dan kalau bunda-bunda rasa ini bermanfaat buat bunda-bunda dan mungkin ada yang sedang dalam keadaan yang sama, tolong di-share, tolong dikasih tahu gitu loh. Ya, kesembuhan itu datangnya dari Allah. Saya hanya sekedar menyampaikan apa pengalaman saya saja ya. Insya Allah ini bermanfaat. Jadi asam lambung saya juga sehat, normal, walaupun tidak normal sekali karena saya harus menjaga makan dan lain sebagainya. Kalau saya sudah salah makan pedas, asam, saya kembali ke sini lagi gitu loh, bunda gitu. Kembali ke kunyit dan madu. Mudah-mudahan tidak bisa meminum kunyit dan madu, belajar mulai hari ini untuk bisa minum kunyit dan madu. Kenapa Mama tuh bicara seperti itu? Mama tuh juga dulu nggak bisa seperti minum madu, minum kunyit. Itu saya sangat tidak bisa mencium baunya. Tapi kan demi kesembuhan saya belajar untuk meminum. Jadi kalau yang tidak tahu minum kunyit, belajar ya. Demi kesehatan harus belajar. Jadi kalau benar-benar mau bertanya silahkan di komen ya. Nanti insya Allah ada waktu saya bisa jawab. Kalau tidak juga saya minta maaf ya. Dan di video ini juga Mama tuh mau minta terima kasih buat suamiku tercinta. Terus saya mau terima kasih buat anak-anak ponakan Canda, Najwa yang sudah bergelut siang malam ramas kunyit. Terima kasih, semoga Allah membalas semua dengan kebaikan, dengan pahala ya. Dan terima kasih juga buat Mama Samsiah Hutu yang sudah datang jenguk saya pada saat saya asam lambungnya naik, dan beliau menyarankan saya minum kunyit madu tersebut dengan 2 bahan tambahan. Saya minta terima kasih, dan yang lain yang tidak bisa disebutkan, saudara-saudara kandung saya, terima kasih banyak ya adik-adikku, sudah support, sudah ikut cemas, sudah ikut gelisah, sudah ikut semua kesusahan hatiku tuh kalian tahu gitu. Makasih, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga resep rempah-rempah alam Mama Tua ini bisa membantu kesehatan bunda-bunda sekalian. Jangan pernah lupa untuk selalu di like, di komen, di share, dan di subscribe channel YouTube Mama Tua Raja Ampat. Terima kasih. Assalamualaikum Indonesia, Assalamualaikum Raja Ampat, dan Assalamualaikum dunia. Bye. Dicoba ya.